Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan dulu. Ista'adu. Ajibus salam. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di sini untuk melaksanakan kegiatan yang utama yang mulia, yaitu menuntut ilmu. Ya, dan juga tak lupa kita sampaikan salawat beserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita senantiasa mengucapkan salawat, kita mendapatkan nanti syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, lebih utama kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, semoga dengan kita awali dengan berdoa, kita memulai pembelajaran, mendapatkan pemahaman, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, Ustadz akan mengecek kehadiran satu-satu. Silahkan nanti yang Ustadz panggil angkat tangannya ya. Abinaya, Agung, Afkar, Arka, Zio, Faruki, Galib, Gozi, Habib, Hilmi, Ibnu Mahdi An-Naufal, Keanu, Akil, Muhammad Rizal Rafib, Abiyu, Afif, Azam, Zaki, Arkan, Fatih, Ikram, Rasaun, Rasya, Zuhdi, Ubay, Zaidan, Zarif, Narapati, Rabil, Rafif, Rifki, Wafi. Ya, alhamdulillah datang semua. Semoga Allah memberikan kita selalu kesehatan ya untuk bisa menuntut ilmu dan datang ke sekolah setiap hari. Ya, mungkin hari ini ya kita akan masuk pembelajaran kita matematika, yaitu tentang materinya sistem persamaan linear dua variabel. Boleh kita lihat, mungkin Ustaz akan menjelaskan tujuan pembelajaran dan juga manfaat serta langkah-langkah yang akan kita pelajari. Ya, silakan boleh dilihat ke depan ya.
Sebelum kita masuk ke sistem persamaan linear dua variabel, kita harus paham dulu seperti yang digambar. Ada yang tahu? Ya, ada yang masih ingat tentang aljabar dan PLSP? Kalau ada, silakan angkat tangan. Ya, silakan Afif. Apa itu PLSP? Masih ingat dengan PLSP? Ya. PLSP itu persamaan linear satu variabel. Apa yang membedakan PLSP dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang linear dua variabel? Kalau PLSP itu variabelnya ada dua dan metode penyelesaiannya itu berbeda. Oke, ya. Untuk PLSP itu tadi ada yang salah sedikit keliru ya. PLSP itu variabelnya ada satu. Yang dua itu sistem persamaan linear dua variabel. Yang membedakan mereka apa? Metode penyelesaiannya. Ya, metode penyelesaiannya. PLSP kita sudah belajar sebelumnya. Kita tahu dari aljabar apa itu koefisien, variabel, konstanta seperti yang teman lihat di gambar. Lalu untuk menyelesaikannya ada persamaan linear satu variabel, metodenya sudah kita pelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, di pelajaran sekarang kita akan mempelajari sistem persamaan linear dua variabel. Variabelnya ada dua. Metode penyelesaiannya berbeda. Kita akan lanjut. Sebelum itu yang akan kita pelajari pada hari ini, tujuan pembelajarannya bisa kita lihat. Yang pertama itu kita mengidentifikasi informasi yang penting dari masalah kontekstual sehari-hari. Jadi tujuan kita pertama itu ada masalah sehari-hari, kita dapat mengidentifikasi informasinya. Yang berikutnya itu kita menyusun model matematika dari masalah tersebut ke dalam bentuk SPL2V atau sistem persamaan linear dua variabel. Nah, jadi itu tujuan kita. Ada masalah, nanti dalam bentuk lembar kerja kita identifikasi, lalu kita susun modelnya. Baru terakhir kita menyajikan masalah dan hasil dari permasalahan itu ke dalam bentuk presentasi sederhana atau dalam bentuk tulisan, yaitu menyajikan hasil penyusunan model dari sistem persamaan linear dua variabel dalam bentuk tulisan atau presentasi sederhana. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan itu akan tercapai kalau kita sudah nanti melaksanakan lembar kerja, kita coba semua. Jadi nanti kita bisa menyusun model sistem persamaan linear dua variabel. Berikutnya, apa manfaat pembelajaran sistem persamaan linear dua variabel? Ya, apa manfaatnya? Yang pertama, ini banyak secara umum sistem persamaan linear dua variabel ini banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Mungkin antum pelajaran-pelajaran lain tidak menjumpai pelajaran aljabar. Di mana digunakan Ustadz? Di mana digunakan? Kalau sistem persamaan linear dua variabel ini sering antum jumpai. Pertama, misalkan di pemecahan masalah jual beli, ya, di pemecahan masalah jual beli. Ketika antum misalnya ke kantin, ke toko buku, misalkan antum membeli 2 buah gorengan. Harga gorengan masing-masing tidak diketahui, tapi kita hanya tahu ini kita beli goreng ini 2, goreng ini 3. Berapa harganya? 10.000. Lalu kita beli goreng ini yang sama dengan jumlah yang berbeda 4 dan 6, harganya 15.000. Berapakah harga masing-masing? Itu menggunakan sistem persamaan linear dua variabel, kita bisa mencari harga masing-masing. Lalu untuk pengambilan keputusan, itu yang kedua. Maksudnya bagaimana? Ini lebih tinggi lagi. Misalkan produksi pada pabrik, ya, produksi pabrik. Misalkan pabrik mau memproduksi 2 barang dengan harga bahan baku berbeda dan dengan modal yang berbeda. Dengan sistem persamaan linear dua variabel, kita bisa memilih, ya, produksi mana yang kita pilih lebih banyak, apakah barang A, apakah barang B. Itu secara umumnya gambarannya. Lalu aplikasi dari berbagai bidang, misalkan takaran dalam bidang kimia, dalam masalah ekonomi dan lain-lain. Itu manfaatnya banyak, ya. Dan ini dalam sehari-hari kita bisa lihat di kantin, bisa lihat di toko buku, di pusat perbelanjaan bisa kita gunakan SPL2V.
Selanjutnya adalah langkah-langkah yang akan kita kerjakan pada hari ini, yaitu menggunakan problem based learning. Artinya nanti kita akan ada masalah dalam bentuk lembar kerja Ustaz berikan, lalu masalah itu kita diskusikan dalam kelompok. Ya, dalam kelompok membahas masalah yang Ustaz berikan, nanti ada lembaran kerjanya, kita kerjakan dalam kelompok, berdiskusi, lalu setelah itu kita kemukakan hasilnya dalam bentuk presentasi kesimpulan. Ada macam-macam, nanti antum bisa lihat di lembar kerja kita. Baru terakhir kegiatan kita adalah melaksanakan post test. Itu untuk individu masing-masing, ada tesnya ya. Untuk metode penilaian itu ada nilai secara kelompok ya, nanti dari diskusi dari lembar kerja kita. Lalu untuk tes atau nilai individu itu dari post test. Di akhir nanti ada post test, ada beberapa soal saya berikan kepada antum. Kita akan melaksanakan post test itu masing-masing, ada nilai kelompok, ada nilai individu ya. Mungkin seperti itu. Namun sebelum kita masuk ke kegiatan inti, yaitu membagi kelompok ya, memulai untuk mendiskusikan lembar kerja permasalahan, mengerjakan masalah, lalu kita diskusikan, kita selesaikan, kita akan mulai dengan pretest terlebih dahulu. Jadi pretest ini berguna bagi Ustaz untuk membagi antum dalam beberapa kelompok berdasarkan kemampuan ya. Jadi Ustaz akan berikan soal, nanti Ustaz akan membagi 6 kelompok nanti dari hasil pretest ini. Dan dalam melaksanakan pretest ini Ustaz kasih batas waktu ya, Ustaz kasih waktu 5 menit. Silahkan kerjakan masing-masing, tidak ada yang melihat kiri kanan ya, tidak ada yang melihat kiri kanan. Setelah itu akan kita periksa bersama-sama. Jadi silahkan kerjakan masing-masing terlebih dahulu. Jadi Ustaz akan berikan soal pretestnya. Berapa tuh? 7, 8. Ya, Ustaz kasih batas waktu 5 menit ya untuk pretestnya. Kerjakan masing-masing. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Berarti share ke belakang ya. Ya Ustaz, mulai dari sekarang 5 menit. Silakan dikerjakan pretestnya ya. Nanti kita akan periksa bersama-sama. Yang bingung? Enggak kan?
Tersisa 1 menit lagi ya. Sudah semua? Sudah. Ya, berarti kita cukupkan. Kita akan memeriksa, silahkan soal pretest ini antum tukar dengan kawan sebangku. Ya, antum tukar. Tukar dengan kawan sebangku soal pretestnya. Sudah ditukar? Ya, sudah ditukar? Oke. Silakan diperhatikan jawaban kawannya masing-masing. Dilihat kembali. Oke. Kita akan mulai dari soal nomor 1. Jadi Ustadz akan membacakan hasilnya, membacakan jawabannya. Silakan antum periksa jawaban teman antum betul atau salahnya. Nanti ketika sudah diperiksa semua baru saya tanya siapa saja yang betul semua, betulnya 2 ataupun 1. Oke. Nomor 1. Nomor 1 jawabannya adalah D. Ya, silakan diperiksa jawaban kawannya. Nomor 1 jawabannya adalah D. Nomor 2. Nomor 2 D. Nah, nomor 2 jawaban adalah B. Ya, adalah B. Lalu nomor 3 B. Ya. Ya. Nomor 3 itu jawaban adalah C. Ya. 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 Oke. Oke. Nah, dilihat kembali jawaban masing-masing. Ya. Lihat kembali jawaban masing-masing. Ya. 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 Kita akan membagi kelompok berdasarkan pretest ini, ya. Jadi, saya tanya dulu. Saya tanya, yang betul 3 silakan angkat tangannya. Yang betul 3 silakan angkat tangannya. Yang betul 3 silakan angkat tangannya. Nah, yang betul 2 silahkan angkat tangannya.
Ya. Yang betul 2, silakan angkat tangannya. Yang betul 2, silakan angkat tangannya. Yang betul 1, silakan angkat tangannya. Oke? Sudah tahu berarti kan? Yang mana betul 3, yang mana betul 2, yang betul 1. Oke, turunkan tangannya. Oke, turunkan tangannya. Nah. Dah. Sekarang Ustadz akan membagikan kelompok berdasarkan kemampuan betul tadi tentang pemahaman kita tentang aljabar tadi. Ya. Jadi perhatikan Ustadz. Kelompok 1 itu berada di depan sini. Nanti posisinya ya. Kelompok 1 berada di depan sini. Kelompok 2 bagian belakang. Oke. Kelompok 3 bagian sini. Kelompok 4 yang di tengah bagian belakang. Kelompok 5 bagian kanan dan bagian belakangnya. Ya. Yang betul 3 dan merupakan kelompok 1 dan kelompok 2 silakan baris di sini dulu. Nah. Yang betul 3, yang betul 3, yang kelompok 1 dan kelompok 2 silakan baris di sini. Kelompok 1 dan kelompok 2 silakan baris di sini. Kelompok 1 ya. Silakan berbaris dulu. Baris ke belakang, nanti kita susun. Kelompok 1 dan kelompok 2 silahkan berbaris. Silakan berbaris. Sudah ya, oke. Kelompok 3 dan kelompok 4 silahkan berbaris di sini. Kelompok 3 dan 4. Nanti Ustaz bagi orangnya. Yang benar berapa? Yang betul 2. Yang betul. Ya. Oh, yang betul. Ya. Ayo. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 3 dan kelompok 4. Oke? Dah. Dengarkan Ustadz kembali, tidak ada yang bersuara. Ya, kelompok 3 dan kelompok 4. Sini. Ini di kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 3 dan kelompok 4 hanya segini. Kelompok 3 dan kelompok 4. Nah. Ya. Oke? Kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 5 dan kelompok 6 silakan berbaris di sini. Oke. Ya, ayo. Ayo kita susun dengan cepat. Ini yang tadi banyak nunjuk di sini. Kelompok 3 dan 4 mana? Yang benar satu, yang benar satu sini. Ayo, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 3 dan kelompok 4. Dah? Oke. Langsung? Dah. Oke. Langsung. Kelompok 1. Kelompok 1 saya bacakan, langsung pindah ke sini. Nih. Kelompok 1 langsung pindah ke kelompoknya. Dah. Dah, oke. Kelompok 1. Ya, yang tadi nilainya 3, Zio, Ikram, Hilmi, Rizal dan Azam serta Rasaun di sini. Silakan disusun, dempetkan mejanya. Nah. Kelompok 2 silakan berikutnya ya. Arka dan kawan-kawan silakan kelompok 2. Lalu kelompok 3 Abinaya, Faruki dan kawan-kawan di sini. Lalu kelompok 4 Agung, Habib dan kawan-kawan di belakang. Kelompok 4. Nah, lalu kelompok 5 Wafi, Rafif dan kawan-kawan di depan sini. Nah. Kelompok 6 Zarif, Rabil dan kawan-kawan di belakang. Itu. Dah, silakan disusun. Kelompok 3 nih. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 sana. Dah, ayo. Nah. Ayo. Dah.
Sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Nah, kelompok 4 sini. Ke sini. Oke. Kelompok 4 sana. Kelompok 4 di sana. Di belakang. Sini. Oke. Semuanya sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing? Sudah? Sudah? Sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Oke. Dan semuanya silakan menghadap ke depan kembali. Silakan menghadap ke depan lagi. Silakan menghadap ke depan. Nah, silakan menghadap ke depan. Ya, oke. Kita akan mulai. Ustaz mau mulai menjelaskan lembar kerja kita, bagaimana, apa masalah yang mau kita bahas. Oke. Silakan diperhatikan. Kita akan masuk ke lembar kerja yang akan Ustaz berikan setelah ini. Ini Ustaz ada gambar. Ada gambar. Gambar apa ini? Toko buku. Ustaz mau bertanya, yang bisa silakan angkat tangannya. Ya. Kegiatan apakah yang dilaksanakan di sini? Silakan yang bisa angkat tangannya. Silakan, Agung. Ya, Faruqi. Membeli barang. Ya, membeli barang. Kegiatan jual beli. Bisakah kita menghitung harga masing-masing barang? Jika yang diketahui dua harga barang itu langsung ditotalnya, bisa nggak kita menghitung itu? Bisa. Bisa, ya, bisa. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Tidak ada? Ya, kita akan masuk ke masalah ini. Ya, permasalahan ini yang dinamakan permasalahan sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Kita membeli dua buah barang, lalu kita dengan jumlah yang berbeda, lalu kita beli lagi misalkan dengan jumlah yang berbeda, kita dapat menentukan masing-masing harga barang. Dan ini yang antum akan identifikasi bagaimana nanti modelnya. Itu permasalahan yang akan kita berikan pada hari ini. Jadi antum pernah ke toko buku? Pernah ke kantin? Nah, pernah nggak kejadian antum beli, misalkan antum beli dua buah gorengan, misalkan 2 tempe, 3 bakwan, antum harganya 10.000 misalkan. Lalu kawan antum beli 3 tempe, 4 bakwan, itu 12.000. Pernah nggak antum diskusikan berapa harga masing-masing? Nah, itu contoh kasus ya persamaan linear dua variabel kita. Oke? Ya, ini dia. Jadi Ustaz akan menjelaskan sedikit mengenal sistem persamaan linear dua variabel. Ya, mengenal sistem persamaan linear dua variabel. Namanya dua variabel, berarti ada dua variabel. Sistem persamaan dalam bentuk persamaan, kita sudah mempelajari persamaan linear satu variabel. Ini persamaan linear dua variabel. Nih, SPLDV atau yang biasa disingkat singkatan dari sistem linear dua variabel itu terdiri dari dua persamaan linear dengan dua variabel yang tidak diketahui. Misalkan ya, X, Y, A, B. Nah, kita lihat contohnya. X tambah Y sama dengan 5 atau 2X kurang Y sama dengan 3.
Kalau X tambah Y sama dengan 5 itu hanya satu persamaan linear dua variabel. Sedangkan kita sistem itu lebih dari 2. 2X kurang Y sama dengan 3. Berarti dia berkaitan. X tambah Y sama dengan 5 dan 2X kurang Y sama dengan 3 itu berkaitan. Yang mana kita untuk menentukan nilai X dan nilai Y itu sebagai tujuannya, ya, menentukan nilai X dan nilai Y sebagai tujuannya. Jadi nilai X di atas di persamaan 1 dengan nilai X di persamaan 2 itu sama. Nah, ini mengenal sedikit ya. Lalu apa komponennya? Ada variabel, ada koefisien, ada konstanta, ya. Variabel, koefisien, konstanta kita pelajari di aljabar kemarin. Variabel itu berupa huruf. Biasanya kita pakai kalau dalam persamaan X dan Y, ya. Lalu koefisien itu angka yang dikalikan dengan variabel. 2X itu koefisiennya adalah 2, ya. Lalu konstanta adalah angka yang berdiri sendiri. Misalkan 10 dalam persamaan itu, berarti itu dia konstanta yang berdiri sendiri. Lalu untuk persamaan linear 2 variabel itu kita harus menggunakan tanda sama dengan, menyatakan dia persamaan itu setara ya. Jadi ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Ini sudah pernah kita pelajari. Kalau persamaan itu ruas kiri dan sama dengan ruas kanan di pelajaran sebelumnya, persamaan linear satu variabel. Ini Ustadz mau salah satu dari antum angkat tangan yang bisa menjelaskan komponen-komponen dari persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 12. Silahkan yang mau menjawab, silahkan yang bisa. Ayo. 3X tambah 2Y, apa saja komponen-komponennya? Ada? Silahkan angkat tangannya. Ya, 3X tambah 2Y apa saja? Yang mana variabel, yang mana konstanta, yang mana koefisien? Silakan ya, Arka, silakan maju ke depan. Nah, ya, silakan di sini. Coba jelaskan mana koefisien, mana konstanta, dan mana variabel pada persamaan 3X tambah 2Y. Ya, silakan sambil dilihat ke sana. Ya. Ini variabel. Yang mana variabelnya? X sama Y. X sama Y. Lalu? Ini 3 sama 2 koefisien. 3 sama 2 koefisien. 12-nya konstanta. Ya, 12 konstanta. Ya, paham ya? Ya, kita sudah pernah belajar. Ya, terima kasih Arka. Ya, Masya Allah, kita apresiasi ada yang mau maju. Ya, untuk mengidentifikasi komponen-komponen dari sistem persamaan. Selanjutnya, bentuk umum. Bentuk umum sistem persamaan linear 2 variabel itu ada 2. Satu persamaan 1, AX tambah BY sama dengan C. Ini secara umum, bentuk umumnya. Lalu persamaan 2, ya. Persamaan 2, DX tambah Y sama dengan F. Ya, itu persamaan 2. Ya, silakan. Bisa dilihat di depan papan tulis, ya. Silakan dilihat ke papan tulis. A, B, D dan E merupakan koefisien dari masing-masing variabel, ya, koefisien dari masing-masing variabel. Ya, seperti yang tadi dijelaskan. Lalu C dan F merupakan konstanta, ya. C dan F merupakan konstanta. X dan Y adalah variabel yang dicari nilainya. Nanti itu dia. X dan Y itu variabel yang dicari nilainya. Oke. Ini penjelasan kita. Lalu ini yang akan antum lakukan nanti di lembar kerja yang saya berikan. Pertama, baca soal dengan teliti, ya. Lalu identifikasi informasi penting dari permasalahan yang diberikan. Lalu tentukan variabel yang kita gunakan, apakah X dan Y, ya. Lalu buat persamaan berdasarkan informasi yang diberikan.
Jadi nanti kita sudah baca soalnya, kita identifikasi yang mana ini variabelnya, yang mana apakah barang ini kita namakan misalkan buku sebagai X, ya, pena sebagai Y misalkan. Lalu tentukan variabel-variabel yang digunakan, apakah X dan Y. Lalu berapakah koefisiennya, berapakah konstantanya. Lalu setelah antum buat, periksa kembali model yang telah dibuat, ya. Ini ada lembar kerja yang akan Ustaz berikan kepada antum. Silahkan dikerjakan dalam kelompok. Ustaz harapkan semuanya aktif di dalam kelompok untuk mengerjakan lembar kerja ini. Ya, ini Ustaz berikan. Silahkan antum kerjakan. Dan ini Ustaz kasih batas waktu 20 menit kita untuk membahas ini. Lalu Ustaz kasih waktu untuk presentasi, ya, 20 menit membahas ini. Lalu setelah itu kita kasih waktu untuk presentasi. Oke? Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Ini untuk kelompok 4. Silahkan dikerjakan bersama-sama, ya. Kelompok 5 dan kelompok 6. Ya. Ya, pertama. Ya, dengarkan Ustaz sedikit. Pertama, antum mengerjakan tugasnya di dalam kelompok, ya. Kerjakan tugasnya di dalam kelompok. Lalu tulis nama masing-masing kelompok, anggota kelompok, tulis kelompok berapa, dan ikuti petunjuk masing-masing, ya. Ikuti petunjuk masing-masing, ya. Lalu di dalam itu ada penyajiannya, ya. Yang usah ingatkan antum, kalau bisa di dalam kelompok ada yang sebagai ketuanya, ada yang sebagai notulisnya, ada yang mengumpulkan ide, ada yang menggambar, ya. Oke, silahkan dimulai dari sekarang. Waktunya 20 menit. Setelah itu kita presentasi. Ini untuk gambar. Penyajiannya kan ada 3 itu. Ini penyajiannya ada gambar di sini. Kan sajikan dalam bentuk gambar, presentasi dan peragaan. Nah, gambarnya di sini tulisnya, ya. Ini ada dalam bentuk gambar, ya kan, di halaman berikutnya. Nah, kan ada dalam bentuk poster atau gambar presentasi cerita matematika. Dari soal itu buat gambarnya, yang mana X, yang mana Y. Misalkan buku, buat gambar buku sama dengan X. Oke, buat bagus-bagus. Oke, itu akan dipresentasikan. Silakan kerja dalam kelompok, ya. Ya, silakan nanti hasilnya dalam gambar, ya. Ada yang tidak paham? Ini untuk gambar nih. Di sini antum buatlah hasilnya dalam bentuk gambar, presentasi dan peragaan. Gambar apa ini? Apa misalkan gambar nasi goreng, misalkan dalam piring ada nasi gorengnya, itu sebagai X. Ya, lalu misalkan teh manis, gambar gelas apa, itu sebagai Y. Nah, nanti tapi isi dulu, nanti baru terakhirnya gambar. Oke? Langkah pertamanya adalah antum isi dulu, baru dikasih gambarnya. Oke? Saya bagi dalam kelompok kerja masing-masing. Bagi kerja, tidak ada yang bermain-main, ya. Ya.
Langkah pertama antum isi dulu. Isi dulu nanti paham. Gambarnya tuh bikin kayak pertanyaan TK. Ya, enggak, gambarnya seperti ini. Ya. Kan ini pensil dan penghapus. Pensil dan penghapus itu sebagai apa? Variabelnya. Penghapus sama dengan X. Pensil sama dengan Y. Nah, tapi dibuat gambar besar-besar bagus ya. Gambar. Ya. Gambar. Ya. Langkah pertama, antum buat, antum kerjakan LKPD-nya, isi bagian-bagian yang kosong itu. Lalu selanjutnya sajikan dalam bentuk gambar, presentasi dan peragaan. Ya, untuk gambar tadi saya kasih kertas ya. Misalkan ini kan apa nih, gambar apa dia? Gambarnya di sini kan? Nasi goreng ya. Nasi goreng sebagai variabel X. Misalkan teh manis sebagai variabel Y. Buat gambarnya. Nah, gambar nasi goreng itu sama dengan X. Katanya ada anak yang tiga nasi goreng. Nah, boleh juga kayak gitu, oke? Silakan gambar sesuai dengan kemampuan antum masing-masing. Ya. Dah. Nih, saya kasih petunjuk. Antum isi dulu semuanya. Isi apa? Ini kan ini kosong-kosong ini di sini. X itu sebagai apa? Misalkan antum taruh ini pensil, Y-nya penghapus. Lalu sajikan itu ke dalam bentuk apa dimintanya? Poster atau gambar, presentasi dan cerita matematika. Posternya itu ini kertas yang Ustaz kasih. Poster, gambar. Jadi misalkan, misalkan X-nya itu apa? Pensil kan? Antum gambar pensil itu buat sama dengan X. Gambar pensil. Penghapus ya, penghapus buat gambar penghapus sama dengan Y. Sesuaikan dengan jumlahnya. 3 pensil gambar, 3 pensil tambah 2 penghapus, gambar 2 penghapus. Berapa duitnya? Oh, berarti kayak jangan nggak tahu ini loh. Iya. Ya, silakan dikerjakan ya. Kerja kelompok, silakan diskusi. Ya, silakan dikerjakan dalam kelompok ya. Itu berapa jumlah nasi gorengnya? 1 nasi goreng kan? 1X. Ya kan? Harga satuannya berapa? 12.000. Total harganya berapa? Ini kalau 1 nasi gorengnya 1. Nah. Izin berapa ya, Ustaz? Ya, cepat ya. 1X harga satunya 12.000. Nah, teh manis berapa harganya di sini? Ada? 2 nasi goreng, 1 teh manis 19.000. Buat 2Y. Biar Ustaz ke sana. Ya. Ya, misalkan dulu nasi goreng sebagai X ya. Nanti 1X sama dengan 1X tambah 1Y, berarti 1X sama 1Y sama dengan 12.000. Nah, teh manisnya 2 nasi goreng berarti 2X tambah 2Y ya. 2X tambah Y sama dengan 19.000. Buat persamaannya. Ini aja isi dari sini sih, biar nggak bingung dari sini sih. Ya, oke? Nanti buat gambar ya. Ya, buku atau pena. Deskripsi. Deskripsi. Dia sebagai apa? Dia buku, misalkan X-nya sebagai buku. Ya. 3 kali berapa terus Ya. apa jadi 13.000? Ya. Bisa dijadikan 13 saja. Hah? Jadi kan 13 saja tuh nah, kalau bocor dulu nah. Oh, buat 13.000, buat nolnya. Iya. 3 kali berapa? Ya. Serius. Apa? Ini gambarnya bebas. Gambarnya sesuai dengan soalnya, nak. Nah, Bukan soalnya. sesuai soalnya. Soalnya apa? Jadi nomor 1 penghapus dan pixel. Ah, Kan. gambar 3 penghapus Pixel. dan kan 3 penghapus, 3 pensil, 2 penghapus. Gambar 3 lagi. 3 pensil, 2 penghapus. Sini aja, kertas ya. Oke. Ayo
Ayo dikerjakan, tidak bermain-main. Gampang aja lah muka. Ayo duduk, mana kursinya? Hah? Maksudnya nasi goreng bikin angka-angkanya gitu. Enggak, gini. Nasi goreng itu sebagai, misalkan ini nasi goreng sebagai X. Apalagi itu teh manis sebagai Y. Apa permasalahannya? Buat gambar ya, berapa? Oh. Satu nasi goreng berarti satu nasi goreng tambah apa? Satu teh es manis sama dengan 12.000. Ah, gambar bagus-bagus masuk Ustaz. Oke? Jadi antum buat di sini. Nasi goreng. Nah, ini X. Teh manis misalkan. Ini Y. Ini kan di sini cat kayu sama cat kayu. Dia bisa pesan. Nah, iya. Sesuaikan dengan soal. Berapa? Satu nasi goreng tambah satu teh sama dengan 12.000 dan seterusnya. Oke? Paham ya? Ayo. Ini kan di sini cat kayu sama cat tembok. Ini buku tulis lagi ya? Oh, salah dia. Ya. Cat kayu cat tembok ya. Ikuti aja soal di atasnya ya. Gambarnya waktu presentasi. Hah? Gambarnya waktu presentasi. Ya. Peragaannya juga pas presentasi. Iya. Iya, digambar di situ. Oke. Silakan dikerjakan. Ayo semuanya terlibat dalam kelompok. Semuanya terlibat dalam kelompok. Agung. Ini aja kan cuma bikin gambar aja. Terlibat dalam kelompok aktif. Ini yang ketiga. Cuma dua lah. Oh, pensil yang tiga. Ini. Iya betul. Tebal berapa? Tebal Nanti duduk. Gambarnya udah disajikan dalam bentuk gambar. Oh, lagi dibuat. Nah. Oke. Ya. Ini semuanya dalam kelompok harus paham ya. Semuanya dalam kelompok harus paham. Ya. Ya, dibangun. Yang ini maksudnya Ya. 3 pensel itu harga 3 pensel kan? Ya. Enggak, ini maksudnya bukan angkanya. Ini X itu pensil, menghapus. Itu saja. Berarti dia 3X, kalau dia 3, 2 Y. Oke? Ya, semuanya terlibat ya. Ini Ustaz catat nilai sikapnya ya. Semuanya terlibat dalam diskusi menyelesaikan masalah. 3 pensil yang menghapus harga 600 itu Harga yang 500. berarti ini buat ini buat pensil mampu ini kan? Ya, 2 berarti gambarnya. Berarti Jadi gini, kalau dijumlahkan semuanya berarti ada 6 buat menghapus. enggak gini. Antum buat gambar 3 pensil, 3 pensil 2 penghapus itu sama dengan 6.500. Baru untuk buat di bawahnya 3 pensil itu berarti 3X tambah 2Y sama dengan 6.500. Yang ini kan yang Nah, itu yang berikutnya persamaan kedua ya. Ya, persamaan keduanya. Ya. tuliskan macam-macam. Lengkap. Satu lagi. Iya, di bawah satu lagi. Nah, 2 ini.
Sudah gabung kerja, tidak ada yang tidur. Nomor 3 itu gabungan dari persamaan ini, ditulis saja dua-duanya di bawah. Agum, cimuka sana. Cimuka sana. Cimuka sana. Hah? Ya, digambar. Nah. Kasih tanda tambah di situ. Hah? Oh iya, itu salah. Ikut yang atas, ikut yang sini. Ikut cerita. Iya, ikut yang cerita aja. Gambarnya, Ustaz untuk penyajiannya itu ada 3. Gambar, presentasi langsung, peragaan secara langsung. Gambarnya selesaikan. Gambar itu menyesuaikan ini. Nomor 4. Nah. Iya, jawab aja apakah matematikamu tepat? Tepat lah. Ini kan persamaannya tulis dua-duanya ke bawah tapi bukan ke samping. Buat angkanya ke bawah. Ya ini enggak jadi di sini. Ini aja, bawahnya aja. Sama ya. Misalkan X sama dengan nasi goreng. Nasi goreng. Y sama dengan teh manis. Jadi goreng, jadi beli nopo semua itu kan. Oh, enggak sama. Ayo kerja kelompok, ya kerjanya kelompok. Ya, tepat. Kerja berkelompok, ada yang menggambar, ada yang sebagai ketua mengatur. Ya, di dalam kelompok ketua mengatur. Kalau ada yang bermain-main, ada yang ngobrol, atur. Nah, dalam kelompok ada ketuanya, ada notulennya, ada notulis yang mencatat. Nah, yang tua mengatur. Jangan ada sampai yang tidak kondusif dalam kelompok, oke? Itu kita memperagakan kejadiannya. Misalnya kita beli itu. Nah, ada 2 orang yang memperagakan. Hah? Enggak, ceritanya kita sudah tulis. Yang perlu gambarnya saja. Itu peragaan. Pak, saya beli pensil 2. Nah, itu dan seterusnya. Ya, itu gambar betul. Ya. Ya, itu nanti disajikan di depan. Ya. Ya, sampai sininya aja, tidak sampai jawaban, sampai sini saja. Jadi nanti ini, ini gambar. Ya, kelompok masing-masing. Nah, itu coba cari contoh yang mirip dengan ini. Berarti ini dicari hasilnya. Ya. Sampai sini. Oh, enggak, sampai situ saja. Ya, waktu kita tinggal 10 menit. Silakan. Dah fokus. Dah Nana Ustaz. Dah. Fokus. Ya. Ya. Nah, berarti kita efektif. Fokus. Kembali. Perhatikan. Saya kasih instruksi lagi. Perhatikan. Ya. Perhatikan. Di dalam kelompok harus ada satu ketua yang mengatur jalannya kelompok tetap kondusif. Ya. Yang lain menulis. Ya. Yang lain memberikan ide, yang lain mengumpulkan materi. Ya, jadi kerjasama, tidak ada yang masing-masing. Oke?
sampai dapat pemecahan masalahnya. Nah. Dan waktu kita tinggal 10 menit untuk diskusi kelompok. Waktu kita tinggal 10 menit untuk diskusi kelompok. Ya. Mana? Oh, udah, oke. Ya. Ya, kayak gitu. Ya, betul. Oke, di bawahnya tulis keterangannya. Nah, misalkan ini apa? Nasi goreng tadi apa? X tambah. Nah, di sini di bawahnya aja. X tambah Y sama dengan 12. Ah, tuh. Begitu juga di bawahnya. Lepas nasi gorengnya. Jadi nanti lagi penghapusnya lagi gantinya. Ya, penghapusnya ada Berapa lagi? 5 lagi ya. Nanti di bawahnya kasih keterangan ya. Misalkan ini 2 penghapus kan? Berarti penghapus apa? Y atau X? Ah, 2. Nah, 2Y atau ini kan 3X kan? 3X tambah 2Y. Oke? Sama dengan berapa harganya? Ah, ya kayak gitu. Dikasih keterangan di bawahnya. Dikasih keterangan di bawahnya. Variabelnya 2X tambah 3Y dan seterusnya. Mana? Pakai tanda tambah di sini. Oke, udah selesai? Gambarnya udah selesai? Apa perintah berikutnya? Nah, diisi yang tadi, dari isi semua. Oke, ya. Dah usah harapkan ya diskusinya kondusif. Diskusinya kondusif, tidak ribut ya. Fokus pada permasalahan. Ya. Ya, diskusinya kondusif ya. Mana gambarnya? Antum nanti presentasikan gambar mana? Iya, sekarang. Ya, orang udah selesai. Ya, itu udah semuanya udah pada selesai. Ya, waktu kita biar tunggu dulu. Nanti saya minta kumpulkan. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Maka kasih keterangan di bawah. Ini sebagai apa tadi? Pensil itu sebagai apa di situ? X. Nah, berapa X-nya? 2. Gambar sesuai gambar. 3X tambah 2Y. Nah, bawah. Nanti ramai kali. Dah saya bilang tadi kondusif, tidak bermain-main. Selesaikan. Nah, selesai semuanya? Gambar udah. Mana keterangannya? Udah selesai? Udah kasih keterangan? Nah, kasih keterangan. Sudah selesai? Sudah dikasih keterangan? Ah ya, seperti itu. Nah, buat keterangan lengkap di bawah ya. Buat keterangan SPLDV. Nah, di bawahnya SPLDV. X tambah Y sama dengan 12.000. Ya. Hah?
Nah, X tambah Y 12.000. Dan bawahnya seterusnya. Nah, itulah modelnya. Di bawahnya yang seterusnya. Duduk, jangan berjalan keliar. Duduk. Nanti duduk berkeliar. Nah, Habib. Habib Abiyu, duduk. Udah selesai? Hah? Udah selesai itu belum? Apa? Ya, ada nanti yang tampil. Satu kelompok aja. Satu kelompok aja. Sudah selesai? Sudah ya? Sudah selesai semua ya? Ya, kasih tanda tambah. Kasih tanda tambah. 3 buku tambah 2 pena. Kasih di bawahnya 3 buku itu sebagai 3X, 2 pena itu sebagai 2Y. Ya, silakan. Nomor 2 juga sesuai dengan soal. Nomor 2 apa perintahnya? 4 buah buku, 3 buah pena. Berarti boleh bola-balik aja kan? Ya. Dah? Oke. Ya. Waktu kita ya, tinggal 2 menit. Silakan dicek kembali jawabannya. Oke, waktu kita tinggal 2 menit. Silakan dicek kembali jawabannya. Nanti. Dah duduk. Oke. Dah. Ayo. Sudah selesai semua? Oke, dah. Kita cukupkan di kelompok. Ya. Kita cukupkan. Sudah semuanya duduk di kelompoknya masing-masing, tidak ada yang berdiri. Kita akan memperlihatkan hasil dari diskusi kelompok antum. Ya, hasil diskusi dari kelompok antum. Silakan semuanya memperhatikan. Silakan semuanya memperhatikan. Ya. Silakan semuanya memperhatikan. Ya, nanti ada mungkin dari antum yang mau mempresentasikan kelompok, persilakan. Jadi LKPD-nya atau lembar kerjanya silakan masih di kelompok masing-masing, Nanti sesuai dengan perintahnya itu ya ditampilkan, ya, itu yang dihasilkan. Ya, mungkin itu untuk apanya LKPD-nya. Kita lihat mungkin dari 6 kelompok. Ustadz mau memberikan kesempatan, silahkan yang mau presentasi hasil diskusinya. Ya, silahkan dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Silahkan presentasi hasil dari kelompoknya. Ya, silakan. Ya.
Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Semuanya memperhatikan. Kita akan lihat hasil presentasi. Pertama, kan itu ada perintah. Ya, yang antum tampilkan itu sesuai dengan perintahnya. Yang sesuai dengan perintahnya. Itu mempresentasikan hasil diskusinya. Yang kedua, memperlihatkan hasil gambarnya. Yang ketiga, memperagakan sesuai dengan pembahasan masalahnya. Enggak, kita tidak sampai metode penyelesaian. Kita sampai di modelnya saja. Okay. Udah ya? Pergi bukunya jatuh. Dah. Ya. Yang Ustadz minta antum mempresentasikan satu saja, satu soal saja, nomor 1 saja. Ya. Ya. Jadi silakan kelompok yang akan maju. Kelompok. Ya, silakan kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasilnya. Yang lain memperhatikan. Ya, yang lain memperhatikan. Yang lain memperhatikan. Ya, silakan kelompok 1 maju terlebih dahulu. Ayo, yang lain perhatikan kawannya mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, silakan dimulai. Silakan dimulai. Yang lain silakan perhatikan kawannya ya, boleh ditanggapi dan boleh dilihat hasilnya. Nah, ayo, silakan perkenalkan kelompoknya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 dan kami ingin mempresentasikan hasil. Tidak usah ketawa. Ya, silakan. Dari presentasi dulu. Silakan presentasinya dulu. Yang membacakan hasilnya. Nomor 1. Yang dari nomor 1 saja. Nah, silakan. Nomor 1. Nah, silakan diperhatikan semuanya. Nadira Indonesia mengunjungi toko buku Gramedia pada hari Minggu. Pada Sabtu, Nadira membeli 3 buah buku tulis dan 2 buah pena seharga 13.000. Dan Indonesia membeli 3 buah buku tulis dan 3 buah pena seharga 15.000. Itulah harga masing-masing buku dan pena yang dibeli Nadira dan Indonesia. Ketahui, Nadira membeli 3 buah buku tulis dan 2 buah pena seharga 13.000. Ya, tidak boleh ketawa. 3 buah pena seharga 18.000. Apa ketawa, apa yang antum ketawakan? Masing buku dan pena yang dibeli Nadira dan Nisa penyelesaian. Langkah 1, melakukan pemisalan. Misalnya X sama dengan buku, Y sama dengan pena. Harga 3 buah buku tulis dan 2 buah pena adalah 13.000. Sehingga persamaan tidak main-main, presentasi bagus-bagus ya. Nah, perhatikan, tidak ketawa-ketawa.
3x tambah 2y sama dengan 13.000 dan 4x tambah 3y sama dengan 18.000. Ya. Selanjutnya, dalam bentuk posternya boleh dilihatkan atau gambarnya bagaimana bentuk poster dari 3 buku atau 3 pensil, ya. Jelaskan bagaimana? Ya. Variabelnya apa? Variabelnya pensil sebagai apa? Silakan. Besarkan suaranya. Buku itu sama dengan variabelnya tuh X. Ya. Pena itu variabelnya sama dengan Y. Ya, oke. Lanjut. Koefisien itu koefisien Koefisien dari buku berapa? Koefisien dari bukunya? Nadira itu 3 buku, berarti koefisiennya 3x dan dia menerima pena sehingga koefisiennya 2y. Oke. Yang selanjutnya peragaan matematika mungkin yang bisa kita lihat. Silakan dicoba. Ya. Iya. Itu hasil presentasinya. Ya. Sesuaikan dengan soalnya, ya. Enggak, peragaan langsung di depan sini. Nah, silakan diperhatikan tidak ada yang ketawa, ya. Tanggapi dengan bagus. Ya, mulai. Saya membeli 3 buah buku dan 2 buah pena. Berapa harganya? Sudah perhatikan. Nah, lanjut. Samaannya seperti apa itu? Oke, sedangkan saya ingin membeli 4 buah buku tulis dan 3 buah pena. Berapa harganya? Bagaimana persamaannya? Ya, persamaannya. Oke, cukup ya. Jadi ada 3 tadi yang sudah ditampilkan dari kelompok 1. Pertama, menjelaskan dengan presentasi hasil dari lembar kerja. Lalu yang kedua itu tadi dengan melihatkan gambar. Yang ketiga itu dengan peragaan, yaitu memodelkan matematika dalam bentuk SPLDV, ya, sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Alhamdulillah sudah melaksanakan presentasi dengan baik. Silakan duduk kembali. Ya. Ya. Mungkin untuk presentasi kali ini Ustaz cukupkan dengan 1 kelompok saja, ya, 1 kelompok saja. Jadi kita menyimpulkan bahwa model matematika itu dari permasalahan kontekstual sehari-hari bisa kita buat, ya, dalam bentuk sistem persamaan linear 2 variabel, ya, sistem persamaan linear 2 variabel. Mungkin Ustaz mau bertanya, ya, apa yang bisa antum simpulkan, satu orang, ya, bebas. Apa yang bisa antum simpulkan dari pembelajaran hari ini, misalkan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita dapat, ya, dari pembelajaran pada hari ini. Mungkin ada yang mau menyimpulkan apa yang antum pelajari hari ini, apa yang antum dapat. Silakan. Ya. Ada menyimpulkan? Ya, silakan Fatih. Kita bisa memecahkan permasalahan ke dalam bentuk PLDV. Ya, jadi kita memecahkan suatu permasalahan kontekstual ke dalam permasalahan dalam bentuk persamaan linear 2 variabel dan dan berikutnya menjadi sistem.
Jadi sistem itu nanti yang akan kita kembangkan, kita bisa mencari metode penyelesaian. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini, kita pertama tahu mana benda atau barang atau jasa yang bisa kita ubah ke dalam variabel X dan Y. Ya, kita tahu koefisien-koefisiennya. Ya, tergantung permasalahan kontekstualnya. Ya, misalkan kita tadi membeli 2 buku, berarti itu 2X. X sebagai buku, Y sebagai pensil misalkan. Nanti kalau 2 buku 3 pensil, 2X tambah 3Y. Harganya berapa? Misalkan 12.000. 2X tambah 3Y sama dengan 12.000. Lalu ada seorang lagi membeli 3 buku 4 pensil, berarti 3X tambah 4Y. Misalkan 17.000, berarti 3X tambah 4Y 17.000. Dua persamaan itu disimpulkan, digabung menjadi satu. Itulah merupakan sistem persamaan linear 2 variabel, ya. Sistem persamaan linear 2 variabel, ya. Jadi itu yang kita simpulkan pada hari ini. Lalu silakan antum semua LKPD tadi, 1 orang perwakilan mengumpulkan ke depan, ya. LKPD-nya dikumpulkan ke depan, 1 orang perwakilan atau ketuanya, ya. Silakan. Satu orang. Ya. Hah? Ya. LKPD. Ya. Oke. Dah, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Ya. Dah. Sebelum kita tutup nanti, kita ada beberapa menit lagi, kita akan melihat hasil kemampuan individu dengan memberikan soal post test. Ya, silakan duduk kembali. Ya, duduk kembali. Dan ini pekerjaan masing-masing. Silakan duduk kembali ke tempat semula, ya, dengan tertib. Silakan duduk ke tempat semula dengan tertib. Silakan. Ya. Silakan duduk ke tempat semula dengan tertib. Ya. Ayo. Ya, pada. Ya, cepat nanti aja nanti. Silakan. Ayo, kembali ke tempat duduk semula dengan tertib. Kembali ke tempat duduk semula dengan tertib. Ayo. Sudah? Dah nanti. Duduk semua tempat semula dengan tertib. Dah. Dah. Oke, Ustaz akan berikan soal post test. Ini Ustaz kasih waktu juga 5 menit. Ya, 5 menit. Lalu nanti dikumpulkan. Ayo, duduk dengan tertib. Nah, silakan dikerjakan masing-masing soal post test yang Ustaz berikan. Oke. Nih. Dah.
Tidak ada suara, antum mengerjakan masing-masing ya dalam waktu 5 menit. Saya akan mengumpulkan kembali ya soal post-testnya. Ya, silakan dikerjakan. Dari sekarang. Belum 5 menit dari sekarang. Ya, 5 menit dari sekarang silakan mengerjakan. Nomor 2 tuh buat soalnya aja ya. Pengertian Sistem persamaan linear dua variabel. Ya, kerjakan masing-masing ya. Dinilai individu. Ditulis namanya ya. Doni. Nomor 2 ini kita bikin soal atau kita jawab sendiri? Ya, buat modelnya.
Oke, waktu habis. Siap tidak siap dikumpulkan. Dari belakang kumpulkan ke depan. Kumpulkan ke depan. Ya, kumpulkan saja ke depan, kumpulkan saja. Ya, silakan, tidak apa-apa. Ya, silakan dikumpulkan. Dari belakang kumpulkan ke depan. Dari belakang kumpulkan ke depan. Ayo, ya Ustaz, minta dalam hitungan ketiga semuanya sudah ngumpul ke depan. Ya, sini aja, sini. Semuanya tumpuk di depan. Ya, yang belakang tumpuk di depan sini. Yang paling belakang tumpuk di depan sini. Nah, oke. Nanti Ustaz ambil. Yang paling belakang tumpuk, tidak usah berjalan. Nanti ngopernya sini. Ya. Nah. Dah, oke. Oke. Sudah Ustaz kumpulkan? Ini. Cepat. Ya. Oke. Dah. Dah. Ya. Duduk kembali. Dengarkan Ustaz. Dengarkan. Ya. Ya, dengarkan. Sudah kita melaksanakan post test, berarti kita sudah menyelesaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Kita memodelkan sistem persamaan linear dua variabel. Untuk berikutnya berarti kita akan masuk tadi memodelkan, berarti berikutnya adalah metode penyelesaian. Ada metode eliminasi, substitusi, metode grafik, dan campuran. Berarti untuk pembelajaran berikutnya dari sistem persamaan linear dua variabel adalah metode penyelesaian, di mana kita sudah paham tadi memodelkan. Berikutnya adalah penyelesaian. Mungkin Ustaz minta sedikit bagaimana perasaan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, silakan. Bagaimana perasaan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Biasa saja. Ya, Rabil, silakan. Apa yang sudah antum rasakan, dapatkan pelajaran pada hari ini? Apa? Senang. Rasanya. Bagaimana rasanya diskusi bersama teman-teman? Nah, ya, bahagia, ya, Senang. senang, seru, ya. Selanjutnya apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa yang bisa kita simpulkan atau apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, Fatih, apa yang kita simpulkan, Pak? Kita bisa memecahkan permasalahan ke dalam bentuk PLDP. Oh ya, betul. Ya, sangat betul sekali, kita memecahkan masalah dalam bentuk PLDP, memodelkan masalah dalam bentuk PLDP. Jadi kita sudah bisa memodelkan dari yang kita kerjakan pada hari ini, lembar kerja yang kita kerjakan pada hari ini. Ya, semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini bermanfaat, dan terima kasih sudah berpartisipasi dalam pembelajaran pada hari ini. Ustadz tutup ya dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.